Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu ba'd. Baik. Wa qawluhu wa alqaitu alaika mahabbatan minni. Al-khitabu li Musa alaihissalam. Ya, ini khitab seruan untuk Nabi Musa alaihissalam, ay wa wada'tuha alaika. Saya telah letakkan mahabbah alaika kepadamu, fa ahbabtuka wa habbabtuka ila khalqi. Ya, walitusna'a ala aini. Nah, di sini ya, di sini syahidnya. Walitusna'a ala aini ay waliturabba wa tughadza bimar'an minni, ya. Supaya apa? Tusna'a, ya, agar kamu itu turabba, diurusi, wa tughadza, dan diberikan asupan atau makanan, bimar'an minni, ya, dengan pengawasan dariku. Araka wa ahfaduka, saya melihatmu dan saya pun menjagamu, kata Allah Azza wa Jalla. Jadi di sini tentang Nabi Musa alaihissalam, di apa namanya, urusi oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, makna daripada ayat ini wadah insyaallah, sebagaimana dikatakan para ulama tafsir, maksudnya apa? Tashabuha birru'yah wa ri'ayah wal inayah. Ya, Musa itu dibersamai oleh Allah Azza wa Jalla, dengan ru'yah, dengan riayah, dengan inayah. Wa syahid minal ayat, syahid daripada ayat-ayat di atas, anna fiha isbatal ainaini lillahi ta'ala haqiqatan, bahwasanya di dalamnya terdapat penetapan dua mata bagi Allah Azza wa Jalla secara hakikat, ala ma yaliqu bihi subhanahu, sesuai yang layak dengan Allah Subhanahu wa taala. Faqad nataqal Qur'an bilafdil aini mudhafatan ilaihi mufradatan wa majmu'atan. Dan sungguh Al-Qur'an telah berbicara dengan lafaz al-ain yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lafaz ain yang disandarkan kepada siapa? Kepada Allah. Baik lafaz tersebut mufradah atau majmu'ah atau jama'. Dari dalam Al-Qur'an Al-Karim, lafzul ain ahyanan yudhaf ila Allah Azza wa Jalla bi sighatil mufrad wa ahyanan bi sighatil jama'. Ini min idafati sifat ila mausufihi. Wa nataqati sunnah bi idafatiha ilaihi musanna. Adapun sunnah berbicara, ini majaz ini ya. Maksudnya berbicara Nabi. Bahwasanya di dalam as-sunnah Nabi SAW menegaskan bahwasanya al-ain itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk musannah. Jadi gimana nih, qanifillah? Terkadang lafaz ain disebutkan jama', terkadang musanna, terkadang mufrad. Berarti berapa matanya Allah? Berapa jumlah matanya Allah Azza wa Jalla? Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang menunjukkan bahwasanya matanya Allah Azza wa Jalla ada dua. Inna rabbakum laisa bi'awar. Sesungguhnya Rabb kalian itu adalah Rabb yang tidak a'war. Apa a'war artinya? Picek sebelah. Ya, picek apa? Picek atau buta sebelah.
wa dzalika sharihun bi annahu laisa al-muradu bi itsbati 'ainin wahidatin fa inna dzalika aurun dhahirun ta'ala Allahu anhu. Nah, lihat di sini wa dzalika sharih, yang demikian itu penegasan dari Nabi bi annahu laisa al-murad, bahwasanya beliau tidak memaksudkan isbata 'ainin wahidatin, hanya menetapkan satu mata saja di dalam hadis tersebut. Ya, Nabi tidak menetapkan satu mata bagi Allah, tapi Nabi menetapkan ada berapa? Dua mata. Kenapa? Fa inna dzalik, karena kalau cuma satu mata, fa inna dzalika aunun dhahirun, maka hal tersebut itu adalah kecacatan yang sangat jelas kalau satu doang. Tapi yang namanya a'war itu, barakallahu fikum, lafaz yang diungkapkan oleh orang Arab, tapi yang dimaksud dengannya adalah matanya picak sebelah. Berarti punya dua mata. Ya, punya dua mata, picak sebelah. Seperti halnya Dajjal, dikatakan awar Dajjal itu. Menunjukkan Dajjal punya dua mata, tapi satu matanya apa? Picak, rusak. Nah, karena kalau umpamanya ya cuma satu mata dan umpamanya dikatakan picak, maka bukan awar. Dan bukan menggunakan kata picak sebelah, tapi udah aurun dhahir, picak yang sangat jelas, satu aja. Paham ya? Tapi di sini katakan dua mata. Tapi ini menafikan ya kawan ya. Ini sifat apa? Nafiyah. Dari lawazim enggak picak, ya berarti Allah punya dua penglihatan, dua mata. Nah, Taib. Silakan dibaca. Baca saya baca. Baik. Bahasanya orang Arab ketika datang dengan memufradkan mudhaf atau mentasniakannya, memusanakan atau menjamaknya, itu tergantung dengan bagaimana keadaan mudhaf ilaihnya. Jadi mudhaf itu keadaannya tergantung mudhaf ilaih. Dia musanakah, dia mufradkah, dia jamakkah. Nah, orang-orang Arab biasanya apa? Melihat kepada mudhaf ilaihnya. Fa in adaful wahid al-muttasil ila mufrad. Kalau umpamanya mereka orang Arab ingin menyandarkan mufrad yang bersambung kepada mufrad, maka mereka memufradkan mudhafnya. Ada kata kitab, ada kata Z. Ini kan sama-sama mufrad kan? Disandarkan kitab kepada Z, maka kitab tetap mufrad. Kitabu Zaidin. Kalau mereka mengidhafakan kepada jamak, ya, zahiran atau mutmaran, baik zahir atau mutmar, lihat, mudhaf, mufrad, ingin diidhafakan kepada jamak, baik jamaknya zahir atau mutmar, fal ahsan, maka yang paling bagus, paling fasih di jamak, ya,
Dia apa? Di jamak mufrad tersebut musyakalatan lil lafzi, dalam rangka apa? Menyesuaikan lafaz. Paham ya? Jadi bukan berarti ketika ada kata yang dijamak, barakallahu fikum, dari mudhaf itu mesti langsung maknanya jamak, langsung maknanya lebih dari dua. Enggak tentu. Terkadang orang Arab itu apa? Ingin menyesuaikan karena yang diidhafahkan atau mudhaf ilaihinya musanna atau mudhaf ilaihinya jamak, sehingga yang mufrad ini dijamak, itu ya, untuk menyesuaikan daripada lafaz yang ada. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, tajri bi'ayunina. Tuh. Lihat dhamir jamak. Makanya ayun, makanya jamak juga. Bukan berarti matanya Allah apa? Banyak. Wa kaqaulihi awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aidina an'ama. Tuh. Ya, apakah mereka tidak menyangka, tidak mengira, tidak meyakini anna khalaqna lahum, bahwasanya kami telah menciptakan mereka mimma amilat aidina, dengan apa yang telah dilakukan oleh tangan kami. Ini kan tangannya Allah kan ada berapa? Dua, udah kita jelaskan. Ya, udah kita jelaskan di dalam Lumatul Itiqad kemarin dengan rinci juga. Tangan Allah cuma dua. Terus kenapa kok di sini dijamak? Jawabannya apa? Karena diidhafahkan kepada jamak. Mana jamaknya? Dhamir. Wa in adhafuhu ila ismin musannan. Sekarang bagaimana mereka kalau mengidhafahkan mufrad kepada isim musanna? Fal asah fil ghatihim jam'uhu. Maka yang sahih juga di dalam bahasa mereka orang Arab dijamak. Kaqaulihi, dalilnya langsung dari Quran. Faqad saghat qulubukuma. Lihat. Faqad saghat qulubu wa innama huwa ma qalban. Di dalam ayat ini tuh cuma ada dua hati sebenarnya, bukan qulub, bukan lebih dari dua. Tapi qulub ini kan jamak, sah wala la? Naam. Fala yaltabis. Di dalamnya ini adalah Hafsah dan siapa? Aisyah radhiyallahu anha, Ummah. Ya, ketika ada kasus tentang apa? Mereka saling sekongkol untuk mengganggu Nabi. Artinya ledekin dia begitulah ya. Karena cemburu. Nabi SAW habis apa? Dari rumah salah satu istrinya makan madu. Ketika Nabi pulang, bau-bau nggak enak nih gitu. Padahal bau madu gitu. Sampai Nabi SAW apa? Ya, mengatakan saya tidak akan halalkan lagi apa? Madu ini. Jadi Nabi mengharamkan apa? Madu. Mengharamkan yang Allah Azza wa Jalla halalkan. Maka pada saat itu apa? Turun surat tahrim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu ma ahallallahu lak. Nah, wahai orang-orang beriman. Maksud ya ayyuhan nabi ya. Wahai Nabi, kenapa kamu menghalalkan apa yang Allah haramkan? Nah. Paham ya? Kenapa kamu mengharamkan apa yang Allah Azza wa Jalla halalkan? Tabtaghi mardata azwajik, ya, dalam rangka ingin mencari ridho daripada istri-istri kamu. Ila akhir ayat. Karena diriwayatkan memang yang paling cemburuan itu adalah Hafsah dan Aisyah. Masya Allah ya, itulah lika-liku poligami. Antum nggak bisa merasakan kalau nggak poligami. Sama Anda juga belum merasakan ya. Anda bilang belum. Antum satu aja dulu. Boleh
Ini tanda-tanda nih Ruli, Denny. Nah, Denny agak lain nih memang. Maunya 30 tahun ini. Jabon nih. Masya Allah. Yang bentar lagi nih Isra juga nih. Bentar lagi nih. Enggak, nanti anak bilangin, tenang aja Isra. Taib fala yaltabis rizki mah bisa dipakai dibilang langsung ya. Wa inama huma qalban, ini cuma dua hati. Kenapa dijamak? Fala yaltabis sebentar ya. Kenapa dijamak? Apa jawabannya? Karena dimudhafkan kepada musanna. Kok jamak sih? Itu emang kum di situ. Fala yaltabis ala sami' qaulul mutakallim naraka bi ayunina, maka tidak samar bagi orang yang dengar ucapan orang yang berbicara, naraka, ya kami melihat kamu, bi ayunina dengan mata kami, wa nakhudhuka bi aidina, ini orang bicara nih, ya kami akan ambil kamu dengan tangan kami, tangan-tangan kami, ya, nolong dan semisalnya misalkan. Wala yafhamu minhu basyarun alal wajhil ardi, enggak ada satu orang pun di muka bumi ini dimanapun ya letak dia tinggal memahami bahwasanya dari ibarat tersebut uyunan katsirah, ya ada mata yang banyak ala wajhin wahid, di atas satu muka. Allahu a'lam. Nah, ini kan ibarat ya ungkapan orang Arab. Naraka bi ayunina, saya ngelihat kamu. Paham ya? Nah, khudhuka bi aidina. Saya ya sini ambil kamu dengan tangan saya. Maksudnya apakah tangannya dia banyak? Laba-laba emang. Gonggo. Tahu gonggo? Enggak. Enggak tahu gonggo? Laba-laba kecil. Oh. Tahu nggak laba-laba kecil yang cepet? Ada. Atau mau joget-joget ya? Bukan itu. Ada biasanya. Nah, Allah alam, ini selesai ya. Selesai. Pembahasan al-aynain. Kita sekarang masuk ke yang ke-13. Isbat sama' wal basar lillah ta'ala. Menetapkan sama' pendengaran wal basar dan penglihatan lillahi ta'ala untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa qawluhu qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Sungguh Allah telah mendengar ucapan ya perempuan yang dia mendebatmu, artinya komentar kepadamu tentang suaminya, dan mengeluh kepada Allah. Mengeluh kepada apa? Allah. Ini tentang kisah apa? Khawlah binti Sa'labah dan Aus bin Samit. Ya, di mana Aus ini mendhihar Khawlah. Mendhihar siapa? Khawlah. Na'am, barakallahu fikum. Ada kisahnya di bawah ini. Qala syarih hafizahullah qad sami Allahu qawla allati wa hiya Khawlah bintu Sa'labah tujadiluka, ya bermujadalah denganmu,
ayuhan nabi, wahai nabi, ay turaji'ukal kalam fi sya'ni zawjiha, ingin menggugat kepadamu tentang statement ya yang diucapkan oleh Nabi SAW di dalam urusan suaminya. Nah, ketika suaminya menzihar. Ini adalah Aus bin Samit. Ya. Suaminya adalah Aus bin Samit, saudaranya Ubadah bin Samit. Ya, perawi di antara perawi-perawi hadis yang terkenal. Dalam kitab tauhid disebutkan maksudnya. Wa dzalika hina dhahara minha, yang demikian itu perkara ini terjadi ketika Aus itu mendihar Khawlah binti Sa'labah. Bagaimana zihar itu? Sorehah. Bagaimana yang sorehah? Masya Allah. Apakah terbatas cuma gitu dong? Gimana? Coba gimana? Taib. Sebagian kita itu ketika menyontohkan zihar itu mau kinayah, mau sorehah, atau lagi sorehah ya, itu hanya terbatas pada ibu. Apakah terbatas sama ibu doang? Semua kullu maharim, setiap mahram. Ya. Anti alayya ka dhahri ukhti. Paham tuh? Nah, ini yang sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Ma'tufun ala tujadilu wa tashtaki ila Allah, yang mengeluh kepada Allah, ini ma'tuf, diatafkan kepada tujadilu. Wa dzalika annahu kullama qala laha Rasulullah qad harumti alaih. Ya. Ketika itu apa? Yang demikian itu annahu, ya bahwasanya kullama qalaha Rasulullah SAW, setiap kali Rasulullah SAW mengatakan kepada Khawlah qad harumti alaih, sungguh kamu telah haram atas dia. Artinya udah enggak boleh ngapa-ngapain lagi, haram. Paham ya? Qalat, apa kata Khawlah binti Sa'labah, wallahi ma dzakara talaqan. Demi Allah, ya, Aus bin Samit ini tidak menyebutkan talak. Ya sedihlah, ya. Siapa yang tidak sedih ya berpisah dengan suami atau istri. Nah, antum coba nantilah. Jangan kan istri, pacar aja sedih. Oh, putus. Diputusin misalkan. Oh, itu sedihnya kayak nggak ada akhwat lain lagi, udah gitu hubungan cinta masih cinta monyet juga, cinta monkey, sedih. Jangan gitu Bon. Apalagi suami istri sudah bertahun-tahun, suka dan duka dan semisalnya. Nah, ya kan gak suka doang antum. Aduh. Antum kalau menikah nggak siap duka, kelar antum, cepat cerainya. Summa taqul, kemudian dia berkata, ashku ilallah. Ya. Faqati wa wahdati. Kemudian Khawlah binti Sa'labah mengeluh kepada Allah, ya saya ini fakir, saya ini miskin, nanti sendiri nanti bagaimana, ngeluh. Wa anna li sabiyya aw sibyatan sigharan, saya memiliki anak-anak kecil, indomamtuhum ilai dha'u, kalau saya ya berikan anak kecil tersebut kepadanya, kepada Aus, maka nanti mereka akan hilang. Nggak diurusin maksudnya. Atau hilang dari saya.
Wa in dhamamtuhum ilayya, tapi kalau anak tersebut yang ikut kepada saya, ja'u, mereka akan lapar. Nah, inilah diantara peran penting apa seorang nyari duit. Ya bukan cuma mau nikah doang, nggak nyari duit habis itu. Ampun. Ruli, jangan mau enaknya doang. Jadi tukang pentol ya. Itu tukang pentol itu waktunya banyak buat baca buku itu. Serius lah. Kan duduk doang kan. Pelanggan datang nggak keliling, baca buku Sahih Bukhari misalnya. Ya enggak, maksud anda tuh baca kitab apa gitu kan yang dibaca, atau dengerin kajian sambil dicatat. Datang orang matiin. Ayo, udah begitu. Masya Allah. Ada sebagian pedagang itu Masya Allah ya. Mereka baca Quran. Ketika sepi baca Quran. Ajib. Ya, kalau seandainya mungkin dia penuntut ilmu, mungkin baca kitab. Nah, ini nggak hina, Masya Allah. Bahkan ada sebagian kisah tukang bakso. Ya, dia itu hafal 30 juz katanya. Kenapa? Karena setiap dia jalan, dia pasang 1-2 ayat atau 1 halaman, kalau nggak salah. Itu di depan gerobaknya dia. Jadi dia baca aja tuh tiap kali. Mana-mana itu kan kebaca terus kan, hafalnya dia terus kayak gitu. Ini dapat kisah dari mana lupa? Antum kan, anak bukan motivasi antum jadi tukang bakso. Tapi gimana ya, memanfaatkan waktu ya, kesempatan dalam kesempitan. Antum kan enggak lagi safar, naik bis segala macam. Yang dimainin cuma HP. Dari Tanah Grogot sampai Balikpapan, HP. Dari Tanah Grogot sampai apa ya namanya? Samarinda. Oh, HP doang. Iya, dari sini ke Bontang. Game aja. La ilaha illallah. Enggak gitu penuntut ilmu tuh. Lihat di sini, wa ja'ala tarfa'u ra'saha ila sama. Kemudian mengangkat kepalanya ke langit, wa taqulu Allahumma inni asyku ilaik. Dan berkata, ya Allah, sesungguhnya saya mengeluhkan ini kepadamu. Masya Allah. Ini ajib ya. Dan ini diantara dalil juga bahwasanya Allah berada di atas langit. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Allah Azza wa Jalla mendengar ya percakapan kalian berdua. Masya Allah. Ini sebuah kespesialan ya kawan. Ya. Turunnya suatu ayat disebabkan daripada orang tersebut. Ayat taraju'akuma fil kalam. Bagaimana saling menggugatnya kalian di dalam pembicaraan itu. Innallaha sami'un basir. Allah Azza wa Jalla adalah zat yang maha mendengar dan maha melihat. Yasma'u kullal aswat. Allah mendengar setiap suara. Wa yubsiru wa yara kullal makhluqat. Allah melihat setiap makhluk-makhluknya yang ada. Wa min jumlati dzalik, dan di antara yang Allah Azza wa Jalla dengar adalah, dan Allah lihat, majadalatka bihi hadil mar'ah, yang ya perkara gugatan seorang perempuan ini kepadamu. Itulah turun hukum zihar disebabkan adanya kasus ini. Khawlah binti Sa'labah. Padahal di situ ada Aisyah radhiyallahu anha. Enggak dengar Aisyah. Menunjukkan apa? Allah Sami' yang maha mendengar. Masya Allah. Ya, bahwasanya zihar itu kalau perempuan dizihar sama suaminya, dia harus gini hukumnya sebagaimana yang ma'ruf insyaallah surat Al-Mujadilah itu ya dibaca. Wa qauluhu
Berikutnya, laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Dan sungguh Allah telah mendengar ucapan orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah fakir dan kitalah orang-orang yang kaya. Na'udzubillah. Ini kurang ajar ini. La'natullah alaihim. La'nan kabira. Lihat di sini sebenarnya kalau kita perhatikan ya khonifillah, ada 3 taukid. Ya, salah satu taukidan. Salah satu taukid. Yang pertama adanya apa? Ada lam. Kedua adanya qad. Ketiga mana ina? Enggak, ina tuh kurang ajarnya mereka. Mentaukidkan Allah tuh fakir. Wallahi. Yang mahdhuf. Dengan ada jawabul qasam. Wallahi. Demi Allah. Laqad sami al-qaul, laqad sami Allah. Jadi gini yang kau bilang kan dalam lamul qasam ini kan, itu lam ini jawabul qasam, sah wala la? Berarti sebelumnya ada sumpah. Nah, tapi dihapus itu kata para ulama kayak gitu. Taib hum qaumun minal yahud. Mereka adalah kaum dari kalangan orang Yahudi. Udah kita bahas kemarin sedikit ya, Yahudi itu. Qalu hadhil maqalah lamma anzalallah. Mereka berkata perkataan ini ketika Allah turunkan suatu ayat, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Siapa ya orang yang mau berhutang kepada Allah dengan hutang yang baik. Dikatakan pelit, naudzubillah, miskin. Allahu akbar. Ini laknat banget asli. Antum harus kesal ya di dalam hati. Kalau nggak kesal, pertanyakan tuh keimanan kita. Qalu dzalika tamwihan ala du'afaihim. Ya Allah, mereka berkata demikian orang-orang Yahud tamwihan dalam rangka membodoh-bodohi atau mengalabuhi orang-orang yang lemah dari mereka. Dari kalangan Yahud. La annahum ya'taqiduna dzalik, bukan berarti mereka meyakini hal tersebut. Nah. Ya, bahkan Fir'aun mereka itu takdzib, juhudnya juhud dohir saja. Hati mereka tidak mengimani hati mereka meyakininya. Hati mereka meyakini bahwasanya itu salah. Allah Azza wa Jalla adalah Azza wa Jalla yang benar. Berarti enggak kafir. Oh, Murji'ah. Nah. Kufur bah. Itu Firaun artinya beriman. Ya, wa aiqanathum anfusuhum. Jiwa mereka meyakini. Berarti enggak kafir. Ya enggak gitu, Pak. Bahaya juga nih ya. Ini spill sedikit ya yang mau kita daurahin. Nanti kayak gitu. Nah. Cuma masalahnya kan nanti kita online ya. Mana di sana. Oh, ada juga. Nah, apa sih pun begitu? Oh. Abu Bakar. Pagi. Enggak lah. Bahaya. Baik. Li'annahum ahlu kitabin, karena mereka ahlu kitab. Mereka punya ilmu. Mereka punya ma'rifat kepada Allah. Ya. Ya'rifuna abna'ahum. Ya'rifuna gimana? Naam, ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum. Mengetahuinya. Ya, mengetahui Nabi SAW sebagaimana mereka tahu ya abna anak-anak mereka. Ya, kenapa ditamsil dengan anak? Ya, karena anak ini kan yang paling mubasyarah dengan kita. Berhubungan langsung terus. Bagaimana kita seharian 24 jam, hampir 24 jam. Mereka tahu betul. Nah, dia punya ilmu. Wa inna maqalu dzalika liyushakkiku fi dinil Islam. Mereka mengatakan demikian untuk meragu-ragukan, ya, membuat ragu-ragu nih orang-orang du'afanya tentang agama Islam. Oh, Islam tuh kayak gitu, lihat Tuhannya tuh miskin, fakir. Buktinya menawarkan siapa yang mau berhutang kepada Allah. La ilaha illallah. Ya kan dia mereka muharrifun.
Wa qaulu am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum. Ya, am yahsabun, apakah mereka mengira anna la nasma'u sirrahum, ya bahwasanya kita, ya kami maksudnya, tidak mendengar apa yang mereka rahasiakan. Barakallahu fikum. Ini na'am, di sini maksudnya li ta'zim ya. Nahnu di sini li ta'zim, untuk mengagungkan dirinya Allah Subhanahu wa taala. Ini udah kisah yang lain ya. Titik harusnya itu tadi. Harusnya setiap itu titik, wa qauluhu titik itu ya sebelumnya. Supaya enggak bingung. Ma yusiruna bihi fi anfusihim aw ma yatahadusuna bihi sirran fi makan khalin. Ya, maksudnya apa? Segala apa yang mereka rahasiakan di dalam jiwa mereka. Ya, apa yang mereka bicarakan dengannya secara rahasia di tempat yang sepi, tempat yang betul-betul ya tidak ada orang, Allah tahu. Dikira Allah enggak dengar? Nah, Allah dengar. Wa najwahum ay ma yatanajawna bihi fima bainahum. Nah. Dan juga apa yang mereka najwakan, ya. Apa yang mereka saling najwa. Apa najwa? Ma yatahaddatsu bihil insan ma'a rafiqihi wa yukhfihi an ghairihi. Yaitu najwa itu adalah perkara yang dibicarakan oleh manusia dengan temannya, tapi perkara tersebut dirahasiakan oleh dia dari yang lain. Itu namanya najwa. Bisik-bisik lah. Jangan kasih tahu yang lain ya. Nah. Allah tahu itu semua. Dipikir Allah nggak tahu kan? Tahu. Nah, titik. Barakallahu fikum. Tapi ini masih sambungan ayat ya, masih sambungan apa? Ayat. Bala nasma'u dzalik wa na'lamu bihi. Ya, bahkan aku dengar dan aku tahu hal tersebut. Wa rusuluna, dan juga rasul-rasul kami, ladaihim, di sisi mereka, yaktubun, menulis apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka rahasiakan. Ai al-hafadhatu indahum yaktubuna jami'a ma yasduru anhum min qaulin wa fi'lin. Maksudnya apa? Al-hafadhah, malaikat hafadhah. Apa hafadhah? Penjaga yang ada di sisi manusia, menulis seluruh apa yang muncul dari manusia tersebut, baik dari ucapan atau dari perbuatan. Jadi jangan menyangka Allah nggak dengar. Nah, baik, lanjut berikutnya. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Sesungguhnya aku bersama kalian berdua, aku dengar dan aku lihat. Nah, ini ara yang tadi apa? Sama ya, riayah. Jadi melihat bukan cuma sekedar melihat, tapi apa? Menjaga, perhatikan. Nah, ini kisah siapa ini? Ya, Nabi Musa sama Harun. Bagaimana ayat sebelumnya? Idhaba ila Fir'aun innahu tagha. Qala la takhafa. Sebelumnya gimana? Iya. Idhaba ila Fir'aun innahu tagha. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun. Sesungguhnya ya dia telah tagha. Ini kan Musa kan ya namanya ini kan Fir'aun kan bengis. Nah, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Maka katakanlah ya kepada dia dengan perkataan yang lembut. Iya, jadi berkata dengan perkataan lembut. Kata sebagian orang apa? Tuh, ya pemimpin Bangsa Firaun aja kalau mau dinasihati dengan nasihat lembut.
Pemimpin sebangsa Fir'aun kalau menasihat lembut nasihatnya pelan-pelan. Ada gitu. Berarti ya itulah akidah. Jangan-jangan Fir'aun lil amri. La ilaha illallah. Nah, semoga ya dengan sebab itu dia mau mengingat dan takut kepada Allah. Ya, kemudian janganlah kalian takut. Innani ma'akuma asma'u. Saya bersama kalian berdua, saya mendengar dan saya melihat. Yaqulu ta'ala li Musa wa akhihi Harun alaihi wassalam, lamma arsalahuma ila Fir'aun, ketika Allah mengutus mereka berdua kepada Fir'aun, innani ma'akuma. Saya berada bersama kalian. Ini ma'iyah ya. Ma'iyah itu ada amah, ada khosoh. Nanti kita jelaskan. Saya bersama kalian itu maksudnya bihifdzi wa kalaati wa nasri lakuma. Maksudnya bersama penjagaan saya. Saya itu ya bersama kalian berdua di dalam penjagaan. Saya menjaga. Ya. Kemudian memelihara. Kalaah. Kala itu apa? Menyerahkan. Ya saya betul-betul apa? Menanggung ya. Wa nasri, pertolongan saya. Lakuma, untuk kalian berdua. Ini namanya ma'iyah khasah, ikhwan. Ma'iyah Allah itu ada dua. Pertama ma'iyah yang sifatnya amah. Ini adalah ma'iyah yang maknanya ma'iyatullah li jami'il khalqi bittila'i wal ihatah. Kebersamaan Allah untuk seluruh makhluknya dengan makna ittila, ya, penglihatan Allah, pengetahuan Allah, wal ihatatuh, dan tentang bagaimana lingkupan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha melingkupi, ya, mencangkup semuanya. Jadi di sini ma'iyah amah itu bukan Allahnya bersama siapapun yang ini yang ada, bukan. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dialah Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Ini semuanya siapapun itu. Tapi kebersamaan ini bersama kalian itu maknanya apa? Ilmunya Allah bersama kalian. Allah Maha tahu berarti. Imam Malik berkata tentang perkara ini, ya Allahu fis sama wa ilmuhu fi kulli makan. Allah berada di langit, zatnya, tapi ilmunya berada di setiap tempat. Ini namanya ma'iyah amah. Masuk di situ orang beriman. Allah tahu apa yang mereka lakukan. Dan di sana ada yang namanya ma'iyah khasah. Ya, ma'iyah khasah yang khusus. Kalau ma'iyah khasah ini maknanya tadi yang udah kita katakan. An-nasr, kemudian al-hifdz, kemudian at-ta'yid, pertolongan. Ya. Dan ma'iyah ini barakallahu fikum, ini hanya khusus bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang khusus ini khusus bagi orang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah membersamai kita bukan hanya sembarang membersamai, tapi menolong kita, membantu kita, menjaga kita. Bukan berarti Allah Azza wa Jalla sama kita. Kita ke kamar mandi Allah ada. Kita, naudzubillah, ini penghinaan namanya. Dalilnya banyak, diantaranya la tahzan, innallaha ma'as sabirin. Jangan kalian sedih, jangan kamu sedih. Allah bersama orang sabar. Ini namanya ma'iyah khasah. Ya, terus la tahzan innallaha ma'ana. Nah, jangan kalian sedih, Allah bersama kita. Ila akhirih. Dan namanya ma'iyah itu tidak memberikan konsekuensi ikhtilat bi khalqih. Nyatu, gabung, melebur dengan makhluknya. Enggak memberikan konsekuensi kayak gitu. Barakallahu fiik. Akan dijelaskan insyaallah pada bab ma'iyah. Ada pada bab apa? Ma'iyatullah Azza wa Jalla. Seperti contohnya
Misalkan katakan si Duluh mandi bareng siapa? Sama siapa si Duluh mandi no? Di dalam sama si Jaki, sama si Rifai. Apakah maknanya satu kamar mandi? Enggak. Tapi beda-beda apa? Kamar mandi. Jangan mandi di kamar mandi lah. Berenang. Berenang sama siapa? Baik mereka. Apakah Roshid, Rafka, Abdullah, sama Jaki ini berempat nih ya. Tokoh mahat ilmi. Apakah maknanya ketika dikatakan berenang di kolam renang mereka semuanya dempet bersama gitu berempat, pakai sarung dempet semua dibungkus udah kayak lontong? Kan kagak kan? Enggak begitu. Nah, ini sebagaimana Allah Azza wa Jalla juga punya sifat ma'iyah, tapi ma'iyahnya Allah tetap berada di atas. Ntar kita jelaskan lah pada babnya. Mana ya tadi? Asma' wa ara. Asma' kalamakuma wa kalama aduwikuma. Saya dengar kalam kalian berdua dan kalam musuh kalian berdua. Wa ara makanakuma wa makanah. Saya lihat bagaimana kedudukan kalian berdua, tempat, bagaimana tempatnya dia. Wa ma yajri minkuma wa minhu, dan apa yang terjadi antara kalian berdua dan antara mereka. Wa hadza ta'lilun liqauli, dan ini adalah ta'lil dari firman Allah Ta'ala, la takhafa, jangan kalian takut. Kenapa? Ya karena itu ya. Jadi inna nih di sini maknanya karena ta'liliyah. Karena saya bersama kalian. Jadi apa namanya? Saya mendengar dan saya melihat. Ini juga adalah ma'iyah yang sifatnya apa? Amah wala khasah? Khasah. Ya. Karena ini hanya untuk apa namanya? Musa dan Harun. Titik. Qauluhu alam ya'lam alam ya'lam bi anna Allah yara, ay alam ya'lam Abu Jahlin hinama naha Rasulullah SAW anis salah. Apakah Abu Jahil nih jahil nggak berarti dia? Kenapa Abu Jahil nggak dikasih jahil, kasih udur karena jahil? Coba antum tanya Ki, sama siapa Ki? Tanya Din, tanya sama jangan di sini, nyari gara-gara. Nanti di rumah gitu kan. Ustaz, Abu Jahal dikasih udur nggak Ustaz? Oh enggak, lo kan jahil Ustaz. Bahkan jadi lakopnya Abu Jahal ini, ya. Lakopnya ini Abu Jahal ini. Nah. Karena saking bodohnya. Ketika Rasul melarang tentang sholat, ketika melarang Rasul dari sholat, bi anna Allah yara, apakah dia nggak tahu Allah ngelihat? Hai, ama alima anna Allah yarahu wa yasma'u kalam, apakah dia tidak tahu Allah melihat dia, Allah mendengar kalamnya, wa sayujazihi ala fi'lihi atamal jaza, dan Allah akan membalas dia atas perbuatan yang dia lakukan dengan ya balasan yang betul-betul totalitas. Wal istifham di taqri' wa tawbih. Istifham ini untuk caci maki dan celaan. Untuk cacian dan untuk apa? Celaan. Akan bodohnya ya. Wa qauluhu, berikutnya, alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin innahu huwas samiul alim. Qala alladzi yaraka, maksudnya ini ayat sebelumnya, ikhwan. Fatawakkal 'alal hayyil fatawakkal 'alal azizil hamid, ayat sebelum.
Fatawakkal 'alal azizil hamid. Bertawakallah kamu ya kepada Al-Aziz Al-Hamid. Ya, yang Maha Aziz dan Maha Hamid. Alladzi yaraka hina taqum, yang melihat kamu hina taqum, ketika kamu berdiri salat. Yaraka maksudnya adalah yubsiruka, yang melihat kamu. Hina taqum lis-shalah wahdak, ketika kamu menegakkan salat secara sendiri. Wa taqallubaka fis sajidin, dan juga Allah lihat kamu ketika apa? Ya, taqallubaka fis sajidin. Harokat, maksudnya pergerakan kamu ketika kamu sujud. Wa yaraka in shalaita fil jamaah raki'an wa sajidan wa qa'iman. Ya, Allah melihat kamu ketika kamu salat di dalam berjamaah juga. Ya, kamu ruku, sujud dan berdiri. Maksudnya apa? Hina taqum wa taqallub ini adalah harakatus shalah. Ya, pergerakan salat, bagaimana nanti dirinya, kemudian sujud, ruku, dan Allah Maha melihat itu semua. Ini juga bantahan buat orang yang mengatakan Allah nggak tahu. Daqaiqul umur, perkara-perkara yang detail, Allah tahu semua. Innahu huwas samiul alim, ya, karena Allah azza wa jalla adalah zat yang Maha mendengar. Lima taqulu, apa yang kamu katakan. Al-alimu bihi, dan Allah azza wa jalla adalah zat yang Maha mengetahui dengan yang kamu katakan. Ini khitab kepada siapa? An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Paham enggak, Dul? Paham enggak, Dul? Nyatet enggak? Mana pensilnya? Ditaruh baik. Enggak nyatet nih, jangan-jangan. Tenang, nanti ada ujian kita. Kan lebaran kan libur nih. Kita setia nih. Nah, itu ujian dulu nih kita. Dari awal sampai halaman 80 aja. Dikit Ya, ini kan Riyadatul Afkar qabla Ramadan. Ramadan roha. Iya. Tenang aja. Ya, nanti lebaran kan rohah di rumah gitu kan. Yang mau rohah kita mah nanti ketika udah ya, an addu'a qadamai fil qabr. Anda juga nggak bisa, orang yang nggak bisa rohah dalam ngajar ya, nggak bisa, nggak ngajar sehari itu. Walaupun 1 jam lah, itu lebih, ngajar 1 jam sehari nggak apa-apa. Karena nanti ada santri di sini, nah, jadi kita kalau mau kita ini gas. Hanya ada kitab udah disiapkan kan. Yang mau online belajar lagi kan. Iya, antum belajarnya di tengah hutan, itu suasana baru, naik pohon yang tinggi di situ, di rumah pohon. Siapa tahu, di laut kalau ada sinyal. Ada sinyal ya? Nah, di laut nggak apa-apa. Mobil mancing, ya sambil mancing nggak belajar nanti. Oh iya, betul. Mancing. Itu kan enak. Ya, yang penting jangan ada ombak, Be. Yang di pohon jangan ada monyet, Be. Kan di Kalimantan kan masih banyak monyet kan ya? Jangan. Jabon nih semua antum di mana? Di Bontang, di pinggir empang, pinggir laut. Mabar nih. Daki nih. Nanti dulu anak ke rumah antum ya. Ya, aman. Jangan ke rumah dah, kita ini aja. Pinggir laut. Ya nggak apa-apa, yang penting jangan berbuat titik. Taib, qaulu wa qul i'malu. Katakanlah wahai Muhammad, qul
Qul ya Muhammad, katakanlah Muhammad li haula'il munafikin, kepada orang-orang munafik, i'malu ma syi'tum. Lakukanlah apa yang kalian inginkan. Setelah wastamaru ala batilikum, lanjutlah untuk berada di atas kebatilan kalian. Wala tahsabu anna dzalika sayakhfa, dan jangan kalian menyangka bahwasanya hal tersebut akan samar. Fasayarallahu amalakum, Allah akan lihat amal kalian, wa rasuluhu, Rasul akan lihat, wal mu'minun, dan orang beriman akan lihat. Ay satadharu a'malukum linnas wa tara fid dunya. Ya, amalan kalian akan tampak bagi manusia dan dilihat di dunia nanti. Nah, orang munafik ketahuan lama-lama kenifakannya. Wa saturaddun ba'dal maut ila alimil ghaibi wasyahadah. Dan kalian akan dikembalikan setelah meninggal kepada zat yang maha mengetahui hal ghaib dan mengetahui yang nampak. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, dan Allah akan memberikan kabar kepada kalian dengan apa yang kalian lakukan. Fayujazikum ala dzalik, Allah akan membalas kalian di atas perbuatan kalian. Coba udah setelah ya sakarat mulah mau ngamalin apa? Nah, dikit lagi. Asyahid minal ayatil karimah. Syahid dari ayat yang mulia ini, fi hadhil ayati wasfullah subhanahu bisama' wal basar. Ya, Allah disifati dengan sama' dan basar. Wa annahu ta'ala yasma'u wa yubsiru haqiqatan, secara hakikat ala ma yaliqu bih, atas kelayakan bagi Allah. Munazzahun, Allah disucikan an sifatil makhluqat an sifatil makhluqina wa mumatsalatihim. Allah disucikan dari sifat-sifat makhluk dan dari penyerupaan Allah kepada mereka. Fal ayatu sharihatun fi itsbati sama' wal basar. Ayat-ayat itu sangat tegas ya di dalam menetapkan sama' dan basar, haitsu jaa fiha itsbatu sama' lillah, di mana di dalam ayat tersebut datang di dalamnya penetapan sama' bagi Allah azza wa jalla bilafdil madhi wal mudhari wasmil fa'il, dengan lafaz madhi, mudhari dan isim fa'il. Sami'a wa yasma'u wa sami' wa yasihhu wa la yasihhu fi kalamil arab an yuqala li syai'in huwa sami'un basirun illa wa dzalika syai' yasma'u wa yubsir. Dan enggak sah sama sekali di dalam kalam Arab ya dikatakan kepada sesuatu bahwasanya dia mendengar dan melihat, melainkan sesuatu tersebut adalah suatu yang mendengar dan melihat. Nggak mungkin budak, nggak mungkin tuli, ya, nggak mungkin picek, nggak mungkin buta, katarak dikatakan dengar, dan nggak mungkin. Kecuali hanya untuk penggelaran doa dan semisalnya. Kayak di Yaman ada namanya Abdul Aziz Al-Basir namanya. Al-Basir ini lakopnya, karena dia buta. Tapi hafalannya kin mutkin jiddan. Ngajar Syekh ketika lagi berangkat dakwah digantikan sama beliau ngajar tafsir. Atau ngajar nggak pakai buku. Nah, Allah berfirman, ditafsirkan. Tafsirnya mirip dari yang di kitab Mukhtasar Tafsir Muyassar. Yakni kada. Kalau ulama kata. Jadi ngajar tafsir nggak pakai kitab, pakai hafalan. Allah. Itulah ya orang diantara spesial apa? Orang yang memiliki kekurangan tapi di situ ada kelebihan yang sangat lebih. Ya seperti halnya Syekh bin Baz, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Katanya juga Syekh Muhammad bin Ibrahim Syekh Saleh. Udah ya, nggak ada lagi ya. Nah, Syekh Saleh Suhaimi katanya wallah alam betul atau tidak. Mufti Madinah yang udah diganti sekarang sama Syekh Muhammad bin Mukhtar Shinqiti hafizahullah taala wa ra'ah. Wa hadha huwa al-asl, ini hukum asalnya. Fala yuqalu jabalun sami'un basirun. Enggak boleh dikatakan ini gunung mendengar dan melihat. Gunung mana? Li'anna dzalika mustahil illa liman yasma' wa yubsir. Karena hal tersebut mustahil kecuali bagi orang yang dia bisa mendengar dan memang dia bisa melihat. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kita cukup insyaallah besok. Kita lanjut Sabtu mengejar silsilah kita. Udah berapa? 3 lembar sekarang ya.
Bagaimana, cepat atau lambat atau pas ini? Pas ya? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.